Awal mula cerita kita diperlihatkan sosok wanita terbangun dari tidur tidak sadarkan diri, sudah berada di sarang binatang yang sudah memiliki telur. Ia sangat terkejut melihat banyak tengkorak di sarang tersebut, apalagi berjalan di sampingnya terlihat ular yang sangat besar dan panjang. Merasa ketakutan, wanita tersebut berlari menuju ke tengah hutan untuk mencari bantuan. Walaupun hanya seorang diri, dia berusaha untuk selamatkan diri. Namun nasib berkata lain, saat berada di bawah pohon terlihat ular di atas kepalanya. Satu caplokan hanya tersisa tas. Empat sahabat memutuskan menghabiskan waktu bersama dengan melakukan perjalanan menyusuri menggunakan perahu kecil. Pada saat perjalanan mereka berhenti sebentar di warung kecil di pinggir hutan untuk membeli minuman. Pada saat mereka berempat masuk ke dalam warung, terlihat kakek tua penjaga warung dengan muka yang sangat datar, tidak menyukai keberadaan mereka. Kakek tua penjaga warung bertanya mereka mau kemana di tengah hutan ini. Mereka menjawab hanya ingin berlibur menggunakan perahu di sungai ini. Kakek tua menyarankan jangan pergi ke sini, mending pulang. Banyak binatang buas di sini dengan nada mengecam. Banyak kura-kura besar apalagi ular sangat banyak di sungai tersebut. Kalian tidak akan kembali, ujar kakek tersebut. Rasa kesal seperti ditakuti kakek tersebut, salah satu laki-laki memarahi kakek tersebut, sehingga kakek merasa tersinggung. Laki-laki melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pinggir sungai, menurunkan perahu dari mobil untuk pergi ke sungai. Pada saat mendayung menikmati suasana sungai yang sunyi dan bercanda, mereka dikagetkan ada perahu yang terbengkalai. Empat laki-laki tersebut berlari menuju ke pinggir sungai untuk melihat keadaan. Mereka mendapatkan kartu identitas seorang wanita yang hilang. Empat laki-laki tersebut merasa bingung apakah akan dilaporkan ke polisi, apakah dia sudah ditemukan atau tidak. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk mengambil positif, mungkin pemilik perahu tersebut sudah ditemukan. Mereka melanjutkan perjalanan kembali menggunakan perahu. Sedangkan di dalam kejauhan kakek tua pemilik warung mengintai dari jauh seolah akan menjadi buruan. Dan terlihat dari semak-semak muncul ular yang sedang memperhatikan empat laki-laki tersebut. Tak berselang lama ular tersebut masuk ke dalam air. Perahu mereka dihantam, satu laki-laki tenggelam di bawah ular. Sedangkan salah satu laki-laki terdampar di pinggir sungai dengan muka yang penuh luka akibat patokan ular tersebut. Untuk teman yang satunya di bawah ular masuk ke dalam hutan, tak tahu menghilang kemana. Tiga laki-laki tersebut berusaha untuk selamatkan diri. Ternyata bertemu dengan sarang ular yang sudah ada 3 telur yang siap menetas. Rasa kesal juga mereka melihat salah satu temannya sudah terdampar dengan wajah tidak sewajarnya. Ini bukan ular biasa, telurnya saja sebesar kepala. Agar tidak terjadi ular yang buas, yang lebih banyak lagi satu persatu telur ular ditembak. Tidak ada pilihan, tiga laki-laki harus menyusuri sungai untuk keluar dari hutan. Saat mereka berjalan, ular menyerang temannya di bagian kaki dan tidak bisa lepas. Sedangkan teman yang satunya lagi sudah terlilit. Satu tembakan ternyata meleset. Alamak, ternyata mengenai bahu temannya, tidak habis pikir dan menyerah. Laki-laki tersebut tusuk ular sehingga ular kabur. Tiga laki-laki tersebut berlari ke pinggir sungai dan pergi ke hutan untuk istirahat dan bermalam. Sedangkan keadaan temannya terasa parah. Salah satu temannya berlari ke pinggir sungai untuk mencari ikan. Mereka berdua bertengkar, bukan anak kecil lagi, harus mencari cara untuk keluar dari hutan ini. Terpaksa mereka bertiga bermalam di hutan tersebut dan membakar ikan, sedangkan besok pagi mereka akan pergi berpisah untuk mencari bantuan. Pada saat malam, salah satu teman bermimpi ular tersebut, di mana bayangan ular itu adalah kakek tua yang berada di minimarket tengah hutan. Tidak tersadar laki-laki dibangunkan oleh temannya karena mimpi dan berteriak. Sedangkan salah satu temannya yang terluka bertambah parah, mau tidak mau mereka harus berpisah untuk mencari bantuan. Untuk laki-laki satunya harus menuntun temannya yang terluka parah. Merasa temannya tidak sanggup berjalan, di dalam semak muncul ular. Mereka berdua berjalan kembali. Pada saat perjalanan, salah satu temannya kakinya digigit ular.
sehingga merasa kesakitan dan tidak bisa bergerak. Sungguh mengenaskan, temannya tewas digigit ular. Laki-laki tersebut berlari sangat merasa ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa tidak ada pilihan untuk hidup yang sangat sulit ini, akhirnya sangat merasa senang. Kakek tua datang untuk membantu pergi ke gubuk. Kakek tua berkata tidak ada yang selamat dari hutan ini. Ular pemburu tersebut adalah salah satu dari keluarga mereka. Laki-laki tersebut berlari dan nampak ada dua laki-laki berbadan aneh. Adalah anak-anak dari kakek. Terjadilah kejar-kejaran dan petak umpet. Laki-laki tersebut berlari naik ke dalam mobil untuk bersembunyi. Akhirnya dia tertangkap juga dan dibawa menuju ke gubuk untuk dijadikan makanan ular. Salah satu temannya masih dalam keadaan selamat dikejar ular, sehingga dia naik ke tangga pohon untuk berlindung. Betapa terkejutnya pada saat meminta tolong bertemu rumah kakek yang dimana mereka pernah ke rumah tersebut. Kita diperlihatkan di rumah kakek tua, satu laki-laki diikat dan akan mereka jadikan makanan ular. Kakek tua tersebut menceritakan semua tentang ular tersebut. Dirinya sendiri yang membesarkannya, semua yang masuk ke dalam hutan ini tidak akan bisa pulang. Apalagi tidak ada yang berani mencari kehilangan mereka. Keeping her growing. If he could so proud. Salah satu laki-laki kurus kering disuruh untuk mengambil gergaji di belakang. Tanpa ia sadari, dari tadi laki-laki sudah mengintai keberadaan mereka. Pada saat laki itu lengah, bagian belakang dihantam akhirnya meninggoy. Sedangkan satunya lagi ditembak dan meninggoy juga. Sedangkan untuk kakek tua, dia seperti psikopet, sembunyi di balik teman yang tersiksa dan akhirnya kabur. Kakek tua tersebut pergi ke tengah hutan untuk mencari ular yang dia pelihara. Ternyata ular jinak. Kakek tua menyuruh ular untuk kejar dan memaksa laki-laki yang telah membuat anaknya meninggoy. Go get him. Tidak habis ide, laki-laki tersebut membuat perangkap ular. Bagaimana nanti ular masuk ke dalam perangkap yang telah dia sediakan? Ia akan menikam mata ular tersebut. Setelah membuat perangkap, dari belakang kakek tua ditikam laki-laki tersebut sehingga menjadi pergelutan. Tidak hanya kakek tua saja, ternyata ular juga ikut campur sehingga tangan laki-laki digigit. Untung saja di samping laki-laki ada senjata yang akan diayunkan ke ular tersebut, sehingga ular merasa kesakitan. Untuk ekor dari ular tersebut libas kakek tua dan terlempar terjatuh. Laki-laki mengarahkan ular ke perangkap. Setelah ular masuk ke dalam perangkap, tidak bisa bergerak. Mata ular disodok sehingga menjadi buta. Belum sampai di situ saja, laki-laki pergi menuju ke sarang ular. Terdapat dua telur ular. Semua telur ular dipecahkan. Merasa kesal dengan ular tersebut, ular juga meninggoy. Jangan anggap orang yang cupu dan pendiam tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam jiwa terpendam membuat tenaga yang kuat dan cerdas.